Halo semuanya, jumpa lagi sama aku di channel Indras Kitchen. Di video kali ini aku bikin ide jualan lagi nih Bu. Cocok untuk titip tekan di sekolah atau jual di depan teras rumah. Jadi idola anak-anak karena rasanya seenak itu. Yuk langsung ke cara membuatnya. Pertama kita siapkan 2 batang daun bawang ya Bu. Untuk daun bawangnya kita potong menjadi 2 bagian. Lalu kita akan potong kecil-kecil seperti ini aja. Pastikan daun bawangnya sudah dicuci bersih ya Bun sebelum dipotong kayak gini. Bagian ujung daun bawangnya ini aku buang aja. Selanjutnya di sini aku siapkan 5 buah cabai merah keriting. Dan untuk cabenya aku akan potong kecil-kecil. Kalau mau bisa juga kalian cincang atau dicoper aja ya Bun. Nah ini setelah aku potong semuanya kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan wadah, masukkan tepung terigu sebanyak 6 sendok makan. Untuk sendok makannya nggak perlu munjung ya Bun. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, seperempat sendok teh lada bubuk, dan 120 ml air. Ini aku gunakan air biasa. Kemudian kita masukkan 2 butir telur. Lalu tinggal kita aduk hingga tercampur rata sampai tidak ada tepung yang berkerindil atau yang mengendap di bawahnya ya Bun. Pokoknya nanti teksturnya jadi halus seperti ini. Dan terakhir kita masukkan kedua bahan yang sudah dipotong sebelumnya ya Bun, daun bawang dan juga cabai merah keritingnya. Kalau kalian mau buat yang versi nggak pedas, cabai merah keriting yang bagian isiannya bisa dibuang ya Bun. Jadi ini itu untuk mempercantik aja supaya ada warnanya gitu. Atau bisa juga diganti menggunakan paprika merah. Nah ini sudah tercampur rata ya Bun, teksturnya juga sudah halus. Kemudian disisihkan terlebih dahulu baru nanti digunakan. Selanjutnya di sini aku siapkan roti tawar. Untuk roti tawarnya aku pakai yang murahan ya Bun. Dari satu bungkus roti tawar ini aku beli di harga 14.000 dengan isi 22 lembar. Tapi enggak aku pakai semuanya. Jadi aku hanya gunakan sebagian atau beberapa lembar aja. Karena nanti tergantung dari cara kita membuatnya ya. Kemudian roti tawarnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu ya Bun, baru nanti digunakan. Selanjutnya di sini aku siapkan teflon yang sudah dipanaskan dan olesi menggunakan sedikit minyak goreng. Lalu kita tuang 1 centong adonan telur yang sudah dibuat di awal tadi ya. Sambil diratakan seperti ini juga boleh. Kemudian kita tambahkan sedikit telur kalau dirasa kurang. Selagi bagian atasnya masih basah, kemudian kita letakkan roti tawar di atasnya seperti ini ya Bun. Tapi jangan langsung dibalik dulu, tunggu bagian bawahnya kokoh ya. Ini bisa juga kalian tekan-tekan bagian atasnya seperti ini supaya lebih menempel aja. Dan kalau sudah kokoh bisa dibalik seperti ini. Bisa dilihat untuk adonan telurnya itu sudah menyatu dengan roti tawar ya Bun. Kemudian kita akan panggang kayak gini aja sampai setiap sisinya berubah warna kecoklatan. Dan juga pastikan matang ya Bun. Kalau sudah matang, bisa langsung kita angkat dan kita sisihkan dulu. Kita buat sekali lagi ya Bun, untuk caranya itu masih sama. Untuk adonan telurnya kita ambil 1 centong seperti ini. Kalau dirasa kurang bisa ditambahkan lagi ya Bun. Kemudian tinggal kita letakkan roti tawar di atasnya seperti ini supaya lebih menempel. Bisa juga bagian atasnya kita tekan sedikit ya. Lalu bisa kita balik dan kalau dirasa telurnya kurang nih ya, ini bisa kita tambahkan sedikit di atas roti tawarnya kayak gini ya Bun. Dan kita akan panggang sampai setiap sisinya matang. Dan pastikan untuk adonan telurnya juga matang ya Bun, karena tadi kan pakai tepung terigu. Nah kalau sudah kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu kita letakkan roti tawar yang sudah kita panggang tadi di telanan seperti ini. Dan kita balik, jadi yang bagian telurnya diletakkan di bawah ya Bun. Kemudian kita akan gulung seperti ini. Dan di sini nggak perlu bahan perakat sama sekali. Selanjutnya bisa kita potong menjadi 4 bagian. Usahakan untuk besarnya itu sama ya Bun. Cuma kayaknya ini aku memotongnya ukurannya nggak bisa sama, bisa dilihat perbedaannya jauh banget. Oke nggak apa-apa lanjut. Di sini aku akan tusuk menggunakan tusukan sate. Sebelum itu kita ambil lagi roti tawarnya dan kita gulung sambil ditusuk seperti ini. Dan dari satu tusukan sate ini aku akan isi 2 biji seperti ini ya Bun. Kemudian karena tusukannya terlalu panjang kita akan bagi menjadi 2 bagian, jadi tinggal dipotong aja seperti ini. Lalu kita akan tusuk sisa roti tawarnya di tusukan sate seperti ini ya Bun. Jadi dari 1 lembar roti tawar kita bisa dapat 2 buah tusukan sate ya Bun.
Oke, kalau sudah keduanya bisa disisihkan terlebih dahulu, lakukan sampai selesai. Kita buat sekali lagi yuk, untuk caranya masih sama, kita ambil satu lembar roti tawar, bagian telurnya letakkan di bawah, lalu kita gulung seperti ini. Karena di awal tadi kan baginya kurang rata, jadi ini aku usahakan untuk memotongnya itu rata, jadi awalnya kita potong menjadi dua bagian seperti ini. Kemudian perbagiannya bisa dipotong lagi menjadi dua bagian. Jadi dari satu lembar roti tawar kita bisa dapat 4 potongan ya bun. Dan untuk perpotongannya ini akan kita gulung kembali seperti ini. Lalu kita akan tusuk menggunakan tusukan sate. Pokoknya untuk caranya sama kayak sebelumnya ya bun. Buat semuanya yang sudah nonton video ini, tolong dong bantu subscribe dan share videonya ke sosial media kalian. Supaya tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya tentang ide jualan yang simple dan juga murah meriah. Dari bahan seadanya bisa titip-titipkan di sekolah atau bisa juga jual di depan teras rumah ya bun. Buat yang sudah subscribe dan share video ini, aku ucapkan terima kasih banyak. Oh ya, hampir kelupaan. Jadinya dari satu resep ini aku itu pakai 10 lembar roti tawar ya bun. Dengan per lembarnya bisa dapat 2 tusukan sate seperti ini. Kalau dijual bisa dikemas menggunakan mika kayak gini ya. Dan di sini aku juga tambahkan daun selada supaya lebih cantik dan juga menarik ya bun. Kemudian bagian atasnya kita beri saus sambal atau saus tomat juga boleh. Tapi di sini aku pakainya saus sambal karena adanya saus sambal ya di rumah. Lalu kita letakkan juga mayones di atasnya seperti ini. Di sini aku gunakan mayones yang sudah ada rasa manisnya ya bun. Pokoknya untuk saus dan juga mayonesnya aku beli di toko frozen food dekat rumah gitu. Harganya juga cukup terjangkau. Nah ini dia setelah aku kemas semuanya. Pokoknya dari satu resep seharusnya dapat 10 mika. Cuma tadi ada yang sudah dimakan duluan. Dan ini bisa banget kalau mau dijadikan ide jualan. Bisa dijual per pieces atau per mika seperti ini ya bun. Kalau jual per piecesnya cukup 2 ribuan aja per tusuk, kalau per mika otomatis 4.000. Jadi ini cocok banget untuk titip-titipkan di sekolah atau jual di depan teras rumah. Untuk rasanya nggak perlu diragukan lagi, ini tuh enak banget, rotinya lembut. Walaupun tadi pakai tepung terigu tapi tepungnya nggak berasa, jadi lebih ke berasa telurnya ya bun. Menurutku paling enak kalau dimakan pakai daun selada seperti ini ya bun. Dan untuk persausannya ini bisa juga kalau mau dipisah aja. Kalian wajib cobain, sampai jumpa di video menarik selanjutnya ya.